kepada kegaiban semua yang merenggah atau yang menjaga di bumi ini sebagai makhluk yang disuruh oleh Tuhan atau ciptaan Tuhan yang dikodratkan untuk menjaga bumi Nusantara, untuk ngomong anak cucu Nusantara atau putra-putri Praja Nusantara, ini selama ini tidak pernah disebut-sebut. Tapi ulo salamulyo atur bagya wisuka Nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamulya. Banyak sekali sekarang ya yang namanya pengajian, yang namanya ceramah-ceramah ya, yang namanya orang berdoa pagi, siang, malam, sore, bahkan siang bolong panas, memakai toa lagi atau memakai pengeras suara lah. Kalau kita pikir secara hayat, ya boleh dong kita bertanya, sungguhnya siapa yang menyuruh berdoa menggunakan toa? Toa bukan tao ya. Artinya kalau tao itu adalah, kalau bahasa Cina, saya pernah membaca itu adalah jalan menuju ke Tuhan atau tasawuf, atau kalau istilah Jawa itu laku atau suluk ya. Namun kalau toa itu pengeras suara ya. Kita menghayat sekali lagi siapa yang menyuruh kita menyebut nama Tuhan atau berdoa kepada Tuhan memakai toa. Nah, toa ini tentunya yang membuat ini kalau kita pikir adalah orang yang tidak seiman ya, orang yang tidak seiman, artinya mungkin variabelnya dan sebagainya ini adalah didapatkan dari hal-hal yang kurang pasti menurut tasawuf atau menurut laku suci. Nah, ini semestinya kita bertanya kepada diri kita. Kita bertanya kepada diri kita. Saya sekali lagi tidak akan pernah saya menyalahkan, namun saya mengajak introspeksi ini semestinya ya. Antar manusia kan kita saling mengingatkan untuk bagaimana kita melangkah yang lebih baik atau melangkah bisa menuju kepada kasampurnaning urip tumuju kasampurnaning pati kalau istilah Jawa lah. Saya akan menguraikan sedikit yang bahwasanya sekarang banyak sekali orang berdoa, tentunya berdoa yang diminta rata-rata ya. Saya kemarin mengatakan bahwa ada doa ambisi dan bahkan ada doa emosi yang diminta ya secara ambisi tentunya adalah kehidupan yang berkecukupan. Kalau perlu yang kaya raya, yang tanahnya ratusan ribu hektar mungkin ya dengan berbagai cara lah. Kalau tidak kaya ya konon ceritanya berarti tidak bisa menggapai ridho Tuhan. Artinya sebatas itulah manusia dalam berdoa. Artinya berdoa rata-rata sekarang minta kaya, minta pinter, minta jabatan lah. Apakah ini sudah yang dikehendaki Tuhan? Yang saya maksud, apakah ini sudah yang dikehendaki Tuhan? Dan apakah ini sudah yang kehendaki pula oleh leluhur? Artinya kakek kita, bapak kita, ibu kita, apakah menghendaki kita sebagai orang yang taunya hanya kaya miskin ya, mendoakan kita harus kaya? Niscaya apabila orang tua kita menghendaki yang demikian adalah orang kita termasuk orang yang keliru atau orang yang dosa lah kalau istilah umum ya. Namun saya tidak akan mengatakan dosa, hanya yang keliru. Manakala orang tua kita menghendaki kita itu hanya menjadi orang kaya saja atau hanya orang menjadi orang pintar saja, niscaya orang tua kita kategori atau termasuk orang yang masih keliru lah. Tentunya kita mawas diri bahwasanya ada hal yang lebih penting dari sekedar kaya raya ya, ada yang lebih penting daripada sekedar menjadi orang pintar. Artinya apa gunanya kita semua, apa gunanya kita semua hidup di dunia ini ya? Apa gunanya? Otomatis kegunaannya menurut kacamata umum ya sekarang karena didominasi oleh Islam untuk kemaslahatan umat lah. Sudahkah kita melangkah kepada kemaslahatan umat? Lah, sementara ini pagi, siang, sore, malam banyak orang yang berdoa memakai toa ya. Lalu situasinya
apakah sudah bisa sesuai dengan target kita yang rahmatan lil alamin atau bisa memayu kayuning bawono. Lah saya mengajak kita semua itu introspeksi, bukan saya mengkritisi lalu membenci, itu enggak. Sama sekali tidak ada arah saya untuk membenci terhadap sesama, itu nggak ada. Namun saya khususnya mengajak introspeksi secara seksama. Yang namanya dikir mungkin beribu-ribu, mohon maaf, bisa kalah oleh satu restu. Saya akan mengingatkan bahwasanya kita itu putra-putri Praja Nusantara. Ya, sekali lagi, kita itu putra-putri Praja Nusantara. Yang lahir mungkin di Nusantara, yang besar di Nusantara, yang minum air Nusantara, yang makan tumbuhan dari hasil tumbuhan Nusantara. Lah, kenapa sekarang bahasa adat Nusantara atau bahkan, mohon maaf, Dahyang Tanah Jawa sesuai leluhur kita dulu sering menyebutnya bahwasanya Indang Danyang Preprahyangan Kang tabe-tabe luksana mulia engkang ngrenggo bumi mriki, artinya kepada kegaiban semua yang merenggah atau yang menjaga di bumi ini sebagai makhluk yang disuruh oleh Tuhan atau ciptaan Tuhan yang dikodratkan untuk menjaga bumi Nusantara, untuk ngomong anak cucu Nusantara atau putra-putri Praja Nusantara ini selama ini tidak pernah disebut-sebut. Selama ini Danyang Tanah Jawa tidak pernah disebut-sebut, dan bahkan yang demikian itu bisa dikatakan, mohon maaf, bahasa biasa. Yang kurang suka adalah mungkin animisme, dinamisme, musyrik dan syirik dan sebagainya. Lah ini buktikan saja manakala, mohon maaf, tidak mendapat satu restu dari Dahyang Tanah Jawa dan seluruh leluhur Nusantara, niscaya doa yang beribu-ribu kalah oleh restu yang satu ini. Ya, sekali lagi, doa yang beribu-ribu ini bisa kalah oleh satu restu. Restu siapa? Restu Dahyang Tanah Jawa dan beserta leluhur Nusantara. Lah, inilah yang kita rasakan bahwasanya tidak kurang orang berdoa sekarang. Ya, sekali lagi, tidak kurang orang berdoa sekarang. Namun kenyataannya makin hari kehidupan ini makin individualisme, makin lolo gue-gue. Lah, inilah yang mungkin ya, artinya kita berdoa pada posisi doa yang salah. Menurut saya ada doa yang salah, ada doa yang baik ya atau yang benar, ada doa yang sesungguh-sungguhnya doa. Lah, ini mungkin kita dalam berdoa tidak bisa menggapai kepada sesungguh-sungguhnya doa. Yang saya maksud dengan kata lain, saya akan minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang menggeser adat, tradisi, seni, dan budaya Nusantara atas doa-doa dengan cara Nusantara. Sekali lagi, saya minta pertanggungjawaban. Habiskan doamu. Apabila, mohon maaf, kamu bisa menunjukkan jarimu bahwasanya ini konsep yang nyata untuk tentramnya Nusantara, saya yakin ini tidak bisa. Sekali lagi, saya yakin ini tidak bisa. Dan mungkin ada pertanyaan, apakah saya mampu, Gitarma itu mampu? Niscaya apabila dikembalikan secara mutlak, saya mampu. Ya, keniscayaan, tapi bukan sombong saya. Artinya, adat, tradisi, dan seni Indonesia, ya adat, tradisi, seni, dan budaya spiritual asli Nusantara yang sering kita lakukan bersama, biasanya tidak pernah meninggalkan bunga dan kemenyan. Namun saya sendiri, karena lingkungannya ini sudah ada politik identitas, maka tatkala saya akan membakar kemenyan pun berpikir dua kali. Mengapa? Mungkin wah itu ngundang setan. Lah, ini merupakan propaganda yang secara terus-menerus dilantunkan agar hilangnya spiritual asli Nusantara atau budaya spiritual asli Nusantara. Jadi saya mohon kesadaran secara bersama untuk mengembalikan budaya adiluhung Nusantara. Berikut tata cara spiritual asli Nusantara mesti teraktifkan kembali dan jelas, artinya menghubung kepada Dahyang Tanah Jawa beserta leluhurnya. Dan lalu saya mengatakan pula, sebab ini merupakan tradisi, kalau orang Jawa ini sebelum langsung kepada Allah, mohon maaf, kalau orang Jawa berdoa langsung kepada Allah, ini termasuk orang yang tidak ngepasi, artinya orang yang sombong, melewati leluhur dan sebagainya, atau melewati Danyang, artinya ngipatke kepada Pak RT RW langsung ke presiden. Lah, ini kan
mohon maaf, kita kategori orang yang sombong. Walaupun sudah kenal dengan presiden, tetap kita menghargai kepada Indang Danyang Prayangan, samalah juga seperti Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, barulah sampai kepada presiden. Saya rasa demikian. Terima kasih.